Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, beranggotakan 2 orang. Nama saya Adiat Marasandria Marzuki dan teman saya Naufal Hakim Fadilah. Topik hari ini adalah investasi. Ini bercabang jadi 4. Mengapa perusahaan berinvestasi? Yang kedua, akuntansi untuk investasi utang. Ketiga, akuntansi untuk investasi saham. Menilai dan melaporkan saham. Mengapa perusahaan berinvestasi? Perusahaan umumnya berinvestasi dalam utang atau sekuritas saham karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, korporasi mungkin memiliki kelebihan uang tunai. Kedua, untuk menghasilkan pendapatan dari pendapatan investasi. Ketiga, untuk alasan strategis. Jadi siklusnya seperti yang ada di gambar di bawah. Pencatatan akuisisi obligasi. Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini, seperti harga yang dibayarkan ditambah biaya perantara atau komisi, jika ada. Pencatatan bunga obligasi, hitung dan catat pendapatan bunga berdasarkan nilai tercatat obligasi dikalikan tingkat bunga dikalikan bagian tahun obligasi beredar. Penjualan obligasi, kredit akun investasi untuk biaya obligasi dan catat sebagai keuntungan atau kerugian perbedaan antara hasil bersih dari penjualan, harga jual dikurangi biaya perantara, dan biaya obligasi. Ilustrasi, Call Corporation mengakuisisi 50 Doan Incorporation 8%, 10 tahun, obligasi $1.000 pada tanggal 1 Januari 2011 hingga seharga $54.000, termasuk biaya broker sebesar $1.000. Entry untuk mencatat investasi adalah Januari 1, dan investment $54.000 dan cash. Ini untuk obligasi membayar bunga setengah tahun pada 1 Januari dan 1 Juli. Entry untuk penerimaan bunga pada 1 Juli adalah cash 2.000, interest revenue 2.000. Jika tahun fiscal corporation berakhir pada 31 Desember, silakan entry untuk memperoleh bunga sejak 1 Juli. Interest receivable 2.000 dan interest revenue. Cash dan interest receivable sebesar 2.000. Pencatatan penjualan obligasi. Assume that Call Corporation received net proceeds of $88,000 on the sale of the Dawn Incorporation bonds on January 1st, 2011. After receiving the interest due, prepare the entry to record the sale of the bonds. January 1st, cash $48,000, debt investment $4,000. Gain on sale of debt investment $4,000. Persentase kepemilikan 0-20% biasanya tidak ada pengaruh signifikan. Investasi dinilai menggunakan metode biaya. 20-50% pengaruh signifikan biasanya ada. Investasi dinilai menggunakan metode ekuitas. 50-100% kontrol biasanya ada. Investasi yang dinilai pada pembukuan induk dengan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Investasi dihilangkan dalam konsolidasi. Akuntansi tergantung pada sejauh mana pengaruh investor atas urusan operasi dan keuangan perusahaan penerbit. Kepemilikan kurang dari 20%, metode biaya. Catatan perusahaan, pertama, investasi dengan biaya dan mengakui pendapatan hanya ketika dividen tunai diterima. Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini, seperti harga yang dibayarkan ditambah biaya broker. Ilustrasinya, pada tanggal 1 Juli 2011, Sanchez Corporation mengakuisisi 1.000 lembar saham, biasa 10% kepemilikan dari BL Corporation. Sanchez membayar $40 per saham, ditambah biaya broker sebesar $500. Entry untuk pembelian adalah share investment dan cash sebesar $40.500. Ini ilustrasi yang kedua. Selama Sanchez memiliki saham, ia membuat entry untuk step dividen tunai yang diterima. Jika Sanchez menerima dividen $2 per saham pada 31 Desember, entry-nya adalah cash dan dividen revenue sebesar 2.000. Asumsikan bahwa Sanchez Corporation menerima hasil bersih sebesar 39.500 atas penjualan saham BL pada tanggal 10 Februari 2012. Karena sahamnya berharga 40.500, Sanchez mengalami kerugian $1.000. Entry untuk mencatat penjualan adalah cash, loss on sale of share investment, cash 39.500, 1.000 dan 40.500. Seperti ini.
Kepemilikan antara 20% dan 50%. Metode ekuitas. Catat investasi dengan biaya dan kemudian sesuaikan jumlah setiap periode untuk pertama, bagian proporsional investor dari pendapatan kerugian, dan yang kedua, dividen yang diterima oleh investor. Jika bagian investor dari kerugian investasi melebihi jumlah tercatat investasi, investor biasanya harus menghentikan penerapan metode ekuitas. Corporation mengakuisisi 30% saham biasa Beck Company seharga $120.000 pada tanggal 1 Januari 2011. Untuk tahun 2011, Beck melaporkan laba bersih sebesar $100.000 dan membayar dividen sebesar $40.000. Siapkan entry untuk transaksi ini. Januari 1, share investment 120 dan cash. Dan Desember 31, share investment, revenue from investment 30.000. Masih di tanggal yang sama, cash dan share investment sebesar 12.000. Ini ilustrasi lagi. Miller Corporation mengakuisisi 30% saham biasa Beck Company seharga $120.000 pada tanggal 1 Januari 2011. Untuk tahun 2011, Beck melaporkan laba bersih sebesar $100.000 dan membayar dividen sebesar $40.000. Setelah Miller memposting transaksi untuk tahun ini, akun investasi dan pendapatannya akan menunjukkan hal berikut yang seperti di bawah ini. Kepemilikan lebih dari 50%. Kepemilikan pengendali. Ketika satu perusahaan memperoleh hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain, yang pertama, investor disebut sebagai induk, kedua, investor disebut sebagai anak perusahaan, ketiga, investasi di anak perusahaan dilaporkan pada pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang, keempat, induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Kepemilikan lebih dari 50%. Laporan konsolidasi menunjukkan besarnya dan ruang lingkup operasi perusahaan di bawah kendali bersama. Ini merupakan contoh perusahaan konsolidasi dan anak buahnya. Unilever, Hellmann's, Lipton, Bertolli, Knorr, Adidas, Reebok, Rocksport, TaylorMade, Ashworth. Oke. Menilai dan melaporkan investasi. Kategori sekuritas. Perusahaan mengklasifikasikan utang dan investasi saham ke dalam 3 kategori. Yang pertama, nilai wajar melalui efek laba rugi (FVPL). 2. Sekuritas yang tersedia untuk dijual (AFS). 3. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Pedoman ini berlaku untuk semua efek utang dan semua investasi saham di mana kepemilikannya kurang dari 20%. Following and reporting investment. 1. Nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan memegang sekuritas dengan maksud menjualnya dalam waktu singkat. 2. Sering jual beli. 3. Perusahaan melaporkan sekuritas pada nilai wajar dan melaporkan perubahan dari biaya sebagai bagaimana dari laba bersih. 4. Perubahan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Ilustrasi sebagai berikut. Desember tanggal 31, market adjustment, fair value, profit or loss 7.000 debit ya, terus di kredit unrealized gain income 7.000. Available for sales securities. 1. Diadakan dengan maksud menjual investasi ini suatu saat di masa depan. 2. Diklasifikasikan sebagai aset lancar atau sebagai aset tidak lancar tergantung pada maksud manajemen. 3. Melaporkan sekuritas pada nilai wajar. 4. Melaporkan perubahan dari biaya sebagai komponen ekuitas. Sekuritas yang tersedia untuk dijual. Masalah, bagaimana entry untuk nilai wajar melalui sekuritas laba rugi berubah jika sekuritas diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Entry akan sama kecuali bahwa satu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Akun ekuitas digunakan sebagai pengganti keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Pendapat.
Dua, kerugian yang belum direalisasi akan dikurangkan dari ekuitas daripada dibebankan pada pendapatan. Available for sale securities. Ilustrasi sebagai berikut. Desember tanggal 31, unrealized gain or loss equity 1.537 debitnya, dan kreditnya market adjustment. Available for sales securities 9.537. Laporan penyajian posisi keuangan. Investasi jangka pendek, efek yang dimiliki oleh perusahaan saat itu siap dipasarkan yang dimaksud untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam tahun berikutnya, atau siklus operasi mana yang lebih lama. Investasi yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang. Presentasi keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan belum direalisasi. Item non operasional yang terkait dengan investasi. Other income and expense. Interest revenue, dividend revenue, gain on sale of investment, unrealized gain income, loss on sales of its investment, unrealized loss income. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai komponen ekuitas yang terpisah sebagai berikut. Classified statement of financial position. Ilustrasinya sebagai berikut. Ada ekuitas dan liabilitasnya. Total ekuitas dan liabilitas 1.710.000 euro. Lanjut menyusun laporan keuangan konsolidasian. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Satu, perusahaan menyiapkan laporan posisi keuangan konsolidasi dari laporan individu perusahaan afiliasinya. 2, transaksi antara perusahaan afiliasi dihilangkan. Consolidated statement of financial position. Ilustrasinya sebagai berikut. Consolidated statement of financial position. Ilustrasi lembar kerja sebelumnya menunjukkan kelebihan biaya melebihi nilai buku sebesar 15.000 dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Paul pertama-tama mengalokasikan jumlah ini ke aset tertentu seperti inventaris dan peralatan pabrik jika nilai pasar wajarnya pada tanggal akuisisi melebihi nilai bukunya. Sisanya dianggap sebagai niat baik untuk perusahaan serta asumsikan bahwa nilai pasar wajar properti dan peralatan adalah 155.000. Dengan demikian Power mengalokasikan 10.000 dari kelebihan biaya atas nilai buku untuk properti dan peralatan dan sisanya 5.000 untuk niat baik. Ilustrasi selanjutnya. Lalu consolidated income statement. Statement show the result of operation of affiliated companies as stock. They are on economic unit. All intercompany revenue and expense transactions must be eliminated. A worksheet facilitates the prepare of consolidated income statement in the same manner as it does for statement of financial position.
Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.